yang bisa kami laksanakan di tahun ini, mulai dari Sejiram, kemudian Sungai Ambawang, dan Beduai, dan ini yang terakhir. Dari berbagai misi umat yang kami laksanakan, tentu beragam pengalaman yang kami simpan, kami banding-bandingkan, yang kemudian juga membuat misi umat ini bisa semakin diperbaiki, baik proses maupun hasil yang diharapkan. Sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Aloy, apa yang mau dicapai itu tidak seketika begitu misi umat ini selesai. Karena yang terpenting di sini adalah bukan sekedar hasil, proses. Nah, di sesi ini judulnya evaluasi kesan dan pesan. Saya akan menyampaikan beberapa evaluasi yang mungkin bisa membantu DPP, paroki, panitia yang nanti akan dibentuk untuk misi umat berikutnya. Hal-hal yang mungkin bisa membantu kerja dengan lebih praktis. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada panitia yang sudah menggodai misi umat ini, kepada pastor paroki, kepada DPP, kepada semua yang terlibat dalam misi umat ini. Luar biasa antusias, walaupun yang hadir tidak seperti yang diharapkan, tapi harapan tidak mengecewakan, pasti akan ada hasilnya. Mulai dari segelintir orang yang mau, yang tidak mau tidak bisa kita paksa, yang mau saja, dan yang tidak mau tidak boleh menjadi keluhan bagi kita untuk tidak berbuat. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan saya, yang pertama tadi sudah disinggung oleh Pastor Roy, kaitan dengan koordinasi yang menjadi dasar untuk kerja tim. Selama ini kami tim misi umat Kongregasi Pasiotis selalu mengusahakan kerja dalam tim. Nah, kerja dalam tim itu mengandaikan ada pembagian tugas, ada partisipasi aktif, uraian tugas yang jelas dan dikomunikasikan, sehingga semua bisa terlibat dalam porsinya masing-masing. Nah, biasanya kami sebelum memulai misi umat itu ada rapat koordinasi untuk membagi tugas dan peran dari tim. Pengalaman saya di sini dan kesan saya bisa saja bersifat subjektif, bersifat pribadi. Kami datang hanya sebagai pemateri atau sebagai tenaga pastoral, tetapi yang diharapkan dalam misi umat ini adalah kerja dalam satu tim, sehingga masing-masing orang itu bisa mengambil bagian untuk betul-betul membuat kegiatan ini lebih aktif, lebih efektif, lebih terlibat semua. Dengan semboyan sinodalitas kita itu berjalan bersama, terlibat semua, dan itu yang diharapkan. Karena dari keterlibatan itu, dari proses itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Kemampuan untuk bekerja sama, kecakapan untuk berkomunikasi, mencari solusi bersama, ini prosesnya. Kemudian yang kedua, rundown acara juga berkaitan dengan apa sih yang mau kita capai dari misi umat ini. Yang biasanya kami buat, saya membagi dua aktivitas besar. Hari pertama dan kedua dengan tengah hari itu biasanya semua aktivitas di dalamnya. Penanaman pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan di luar. Jadi logikanya adalah kita jejaki dulu semua yang hadir kita dengan sesuatu yang bisa dipahami. Karena paham itu pengertian, kemampuan untuk
yang akan membantu kita untuk penghayatan apa yang mau kita praktiskan. Maka di tempat lain itu yang kami buat adalah awalnya kita semua di dalam ruangan, semua materi kita sampaikan. Setelah itu baru kemudian pemberkatan rumah dan keluarga dilanjutkan dengan jalan salib dan pensi di hari ketiga sebelum penutupan. Nah, dengan alur ini kita bisa betul-betul capek karena mendengarkan dengan konsentrasi itu sangat melelahkan. Energi yang terkuras itu lebih daripada kerja fisik. Tetapi disinilah kita berusaha untuk memberi paham dulu, karena kalau kita melihat masyarakat kita, sekeras apapun kita mau mengundang, kalau mereka tidak paham, percuma. Tapi ketika diberi pemahaman dulu, maka akan mudah untuk menghayati apa yang dilakukan, mudah untuk mengajak, mudah untuk melibatkan. Nah, saya membagikan di grup kami, di grup Komisi Spiritualitas dan Karya Misi, rancangan acara untuk misi umat, mulai dari biasanya ada doa bersama tim, kemudian rapat nasi untuk pembagian tugas, lalu keberangkatan ke tempat misi, dan di sana berkoordinasi dengan panitia lokal untuk bergabung bersama, bekerja bersama. Setelah itu baru kegiatan bersifat meminta aktivitas otak intelektual. Setelah itu baru kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sangat rohani. Kita memberkati rumah dan keluarga, tapi ketika kita tidak paham untuk apa berkat rumah dan keluarga, ketika kita tidak paham mengapa harus jalan salib keliling kampung, paham itu yang mau ditanamkan dulu, setelah itu baru kita mempraktekannya. Lalu ini yang kedua, evaluasi. Yang berikutnya, pemberkatan rumah itu biasanya dimulai dengan pemberkatan air, karena ini momen yang sangat langka. Saya terkesan dengan misi umat terakhir itu kami laksanakan di Pemodis, parokinya Pastor Agus Krain di Beduai. Itu mereka menyediakan satu tandon air pinguin itu untuk diberkati. Karena mereka meminta supaya setiap keluarga boleh menyimpan air kudus yang diberkati waktu misi umat dan kenang-kenangan bagi setiap keluarga. Jadi satu enggak tahu berapa ribu liter itu. Jadi bukan sekedar air kudus untuk pemberkatan dan doa yang kita lakukan di sini. Jadi air itu mengingatkan mereka pada dulu ada misi umat. Dan yang dilakukan di situ adalah semua pastor yang hadir dalam misi umat menumpangkan tangan untuk memberkati air itu, menumpangkan garam untuk memberkati air. Jadi bisa dibayangkan. Lalu dilanjutkan dengan pemberkatan rumah dan keluarga. Walaupun rumah pernah diberkati, keluarga diberkati berkali-kali, tapi setiap kali berkat kita mohonkan dari Tuhan, itu kita terima rahmat. Lalu yang lain saya kira tidak terlalu penting, seperti tim animasi. Tim animasi itu kan satu kelompok orang yang dimaksudkan untuk memberi jiwa kepada suatu aktivitas. Jadi bukan sekedar tampilan yang ditonton, Satu kelompok orang yang bisa mengaktifkan semua orang dan merasa sungguh terjiwai, tergairahkan dalam aktivitas itu. Ini tim animasi. Tapi nanti terima kasih kepada kami, kepada anak-anak, kepada mereka yang sudah memberi warna untuk kegiatan ini. Tapi
tim animasi itu pertama-tama adalah mensosialisasikan lagu misi umat, sehingga setiap kali acara ice breaking itu misi umat itu menjadi lagu wajib, dan tim animasi itulah para orang yang mensosialisasikan lagu misi umat itu. Jadi selesai misi umat, lagu itu menjadi apa namanya ya, mungkin akan lebih diingat daripada lagu Tabola Bale. Ini beberapa hal yang nanti bisa menjadi perbaikan untuk misi umat berikutnya, untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi kerja tim itu sangat perlu. Kemudian rangkaian acara yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain sebagai satu proses, kita mau membuat apa dan tujuannya apa dan makna apa yang mau kita alami di dalam proses itu. Terima kasih kepada semua yang sudah disebutkan tadi. Tidak lupa juga mungkin satu yang belum disebutkan, terima kasih kepada keluarga-keluarga tempat kami menginap. Sebetulnya saya ingin evaluasi ini lebih bersifat santai, karena mungkin ada keluarga yang pastor ini model begini. Jadi ada evaluasi yang lebih bersifat santai dari keluarga, dari saja. Tapi waktu kita yang sebetulnya mulai dari setengah 11 ya, evaluasi dan ini dan pesan-pesan itu, sehingga kita tidak bisa mengakomodir semua unek-unek yang mau disampaikan. Tapi sekali lagi terima kasih kepada keluarga yang sudah bersedia menampung kami. Mohon maaf, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami berada di sini. Apa tadi istilahnya, tenggelamkan ke tanah, hanyutkan ke air. Jadi dibuang saja apa yang tidak berkenan itu dan diingat saja apa yang baik. Misi umat itu adalah misi yang artinya perutusan. Selesai kegiatan, masing-masing orang dari kita adalah misioner, orang yang diutus untuk membawa apa yang kita terima dalam kegiatan ini, menjadi misionaris. Dan harapan itu akan tetap ada, akan tetap tumbuh kalau setiap orang dari kita setelah pulang ke tempatnya masing-masing membagikan apa yang kita terima, yang kita alami dalam misi umat ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya akan lebih banyak yang terlibat, tentu dengan pelibatan yang mungkin lebih simpatik. Juga banyak orang akan merasakan dampak dari misi yang kita buat, yang menjadikan kita para misionaris. Terima kasih.